Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kehidupan seorang gadis yang bernama Kahla Safa-Gaitsa, atau sering dipanggil dengan nama Kahla. Tetapi jika di lingkungannya lebih sering dipanggil Ahla. Kehidupannya berjalan dengan lancar dan aman tentram. Memang, kehidupan Kahla termasuk kehidupan yang tenang. Kahla adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Ia memiliki kakak laki-laki yang bekerja sebagai teni. Sedangkan ayahnya juga seorang jenderal dan ibunya seorang dokter. Bukankah kehidupannya begitu sempurna? Semua orang yang mengenalnya sangat menyayanginya, bahkan tetangganya sekalipun. Tetapi, tidak ada yang sempurna kecuali Allah yang Maha Esa. Kahla harus rela menikah dengan orang yang sudah memiliki seorang istri. Kahla harus terpaksa menikah dengan seorang Gus yang sudah beristri. Gus itu berkata jika istrinya sudah mensetujui dan mengikhlaskannya. Muhammad Afiq Ibrahim adalah nama Gus yang menikahinya. Dan Naswa Fadila Uber adalah nama istri pertama Gus Afiq. Ning Fadila dulu terkena penyakit kanker rahim, dan oleh sebab itu diharuskan untuk mengangkat rahimnya. Ning Fadila juga mengidap penyakit jantung yang menyebabkan Ning Fadila mengusulkan agar suaminya menikah lagi. Gus Afiq berkata, jika dirinya akan adil terhadap Ning Fadila dan juga Kahla. Tetapi, itu hanya sekedar ucapkan belaka. Gus Afiq lebih menyayangi dan mencintai Ning Fadila. Gus Afiq juga terlihat cuek terhadap Kahla. Pagi hari yang cerah menyambut seorang gadis yang kini sibuk dengan tanamannya. Gadis itu terlihat sedang menyirami tanaman-tanaman yang ada di halaman rumahnya yang cukup luas. Gadis itu sesekali bersenandung rias sambil menyirami tanamannya. "Dek, tolong belikan bubuk garam di Mbak Novi ya." Terdengar suara yang cukup lembut dari arah belakang gadis itu. Gadis itu membalikan badannya dan melihat sang ibu berjalan mendekatinya. "Ini bubu yang urusia," pintanya dan diangguki oleh bubu. "Kahla berangkat bu, assalamualaikum," pamit gadis. Kahla Safa-Gaitsa, gadis cantik yang baru berumur 20 tahun dan memiliki kulit cukup putih dan bersih. Kahla kini sedang menempuh pendidikan tinggi dan sebentar lagi akan melakukan wisuda kelulusan. Kahla yang cenderung memiliki sifat yang ceria dan ramah tentu saja banyak yang menyukai dirinya dan menyayanginya. Kahla yang sangat menyukai pakaian seperti sari dan tertutup karena baginya itu sangat keren. Entahlah, itu baginya saja mungkin. Dan juga, karena di rumahnya juga dekat dengan pondok pesantren tentu saja Kahla sedari kecil sudah diharuskan memakai pakaian yang sopan oleh orang tuanya. "Mbak Novi, main yuk," teriaknya ketika sampai di toko Mbak Novi. Mbak Novi terlihat masih muda karena memang umurnya baru menginjak 26 tahun. "Heh, bocil, mau beli apa?" tanya Mbak Novi yang sudah hafal dengan kelakuan Kahla. "Hehe, beli garam, sama permen susu 2000 ya," jawab Kahla dan langsung diangguki oleh Mbak Novi. Sembari menunggu, Kahla melihat ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Mebeka Novi yang melihatnya pun menyerngit. "Cari apa dek?" tanya Mbak Novi. "Enggak, kok tumben sepi mbak. Biasanya rame kalau pagi-pagi gini," ujar Kahla menatap Mbak Novi. "Katanya sih, istri Gus Afiq masuk rumah sakit lagi. Terus semua santrinya lagi mengadakan doa bersama," jawab Mbak Novi dan dibalas anggukan oleh Kahla. Mbak Novi menyerahkan garam dan juga permen susu 4 biji kepada Kahla. Dan Kahla menyerahkan uang kepada Mbak Novi. "Kahla pulang dulu mbak, dah, jangan kangen ya," ujarnya sambil melambaikan tangannya ke arah Mbak Novi. "Idih, nggak akan kangen sama bocil kayak kamu," ujar Mbak Novi sinis yang dibuat-buat. Kahla hanya cengengesan sambil menutup mulutnya dengan tangan mungilnya. Tiba-tiba datang seorang santri putra ke arah mereka. "Assalamualaikum, Mbak,"
Mau beli gula 1 kilo ya, ujar santri tersebut dengan sopan. Waalaikumsalam, sebentar ya. Mbak Novi pun bergegas menyiapkan pesanan santri tersebut. Sedangkan Kahla malah menatap santri itu dengan intens. Santri tersebut yang merasa ditatap pun kembali menatap Kahla. Hanya sebentar, karena langsung menundukkan pandangannya. Memangnya benar ya, kalau Ning Fadila masuk rumah sakit? Tanyanya sambil terus menatap santri tadi. Nggih dek, bener. Memangnya dek Ahla nggak mau ke sana? Maksudnya, ke pesantren? Tanya santri tadi. Siapa sih yang tidak mengenal Kahla? Gadis cantik memiliki otak cerdas sejak kecil. Bahkan Kahla sudah lancar membaca Al-Quran ketika ia baru berumur 5 tahun. Kahla bahkan sering dipanggil ke pesantren untuk membantu mengajar para santri di sana. Nggak dulu deh Kang. Insya Allah nanti malam Kahla ke sana. Kalau gitu, Kahla pulang dulu ya Kang Arif. Assalamualaikum, pamit Kahla dan berlalu dari hadapan santri yang dipanggil Kang Arif oleh Kahla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arif atau lebih tepatnya Muhammad Arif Syafi'i, itu hanya memandang punggung Kahla yang mulai menjauh dengan tersenyum tipis. Kang Arif memang sudah menganggap Kahla sebagai adiknya karena sering bertemu dengan Kahla jika sedang membeli sesuatu di toko Mbak Novi maupun di pesantren. Ini Kang gulanya. Berbeda dengan tadi pagi. Kini Kahla sedang menggerutu karena diminta Bubu untuk pergi ke pesantren yang terletak tak jauh dari rumahnya untuk membantu-bantu menyambut kepulangan Ning Fadila dari rumah sakit. Padahal ia sudah berniat, ketika selesai sholat zuhur ia ingin rebahan sambil menonton film. Tetapi, semua itu punah ketika Bubu meminta dirinya datang ke pesantren. Assalamualaikum, Mebeka Hana, ucapnya memasuki daerah dapur pesantren. Waalaikumsalam, De Ahla. Mau bantu-bantu? Jawab seseorang yang dipanggil Mbak Hana oleh Kahla dengan ramah. Iya Mbak, sana bantu Umi aja. Umi lagi buat madu mongso kesukaan kamu. Nanti kamu comot aja kalau pingin, ujar Mbak Hana sambil tertawa kecil. Madu mongso. Oh, siap Mbak, ujarnya dengan semangat lalu berlari kecil ke arah Umi. Mbak Hana yang melihatnya hanya menggelengkan kepala. Ia sedikit tidak percaya jika umur Kahla sudah 20 tahun, tetapi mempunyai kelakuan seperti bocah berumur 2 tahun. Assalamualaikum, Umi, ucapnya dengan semangat menghampiri Umi Janah. Waalaikumsalam, Ndok Kahla. Mau bantu? Tanya Umi dan diangguki semangat oleh Kahla. Memangnya Ning Fadila kapan pulangnya Umi? Tanya Kahla sambil membantu Umi. Sudah pulang Ndok. Ini mau dibuat untuk doa bersama karena Ning Fadila habis operasi. Astagfirullah, operasi. Kaget Kahla sambil menutup mulutnya. Iya, operasi pengangkatan rahim. Jawaban Umi tentu saja membuat Kahla kaget bukan main. Ia hanya tahu, jika Ning Fadila mempunyai penyakit jantung bukan rahim. Kasihan Ning Fadilanya, ucapnya sendu. Umi Janah yang melihatnya pun tersenyum. Mengapa gadis di depannya sangat lucu sekali? Nggak apa-apa Nduk, namanya juga sudah takdir, mungkin Allah sayang sama Ning Fadila. Makanya dikasih ujian, ujar Umi Janah dengan lembut. Tak jauh dari mereka, ada seorang laki-laki yang sedang memperhatikan mereka. Tidak, lebih tepatnya Kahla. Maafkan saya. Seorang wanita cantik kini sedang tiduran sambil menyandarkan kepalanya di kepala ranjang di sebuah kamar yang sederhana. Hanya diisi oleh ranjang, nakas kecil di samping ranjang, meja dan kursi belajar, dan juga sebuah lemari kayu yang berukuran sedang. Wanita itu tampak melamun menatap ke arah depan. Dan tanpa sadar jika seseorang datang menghampirinya. Sayang, jangan melamun, ujar orang itu yang tak lain adalah suaminya. Aku istri yang gak berguna ya mas. Udah penyakitan, gak bisa punya anak lagi, ujar wanita itu dengan lirih. Hei, jangan bilang seperti itu. Kamu adalah wanita yang sangat saya cintai setelah Umi. Jadi, jangan berpikir seperti itu, ujar suaminya sambil mengelus dengan lembut kepalanya.
Aku boleh minta sesuatu? Boleh, minta apa? Menikahlah lagi. Suaminya tampak terkejut dan berdiri dari duduknya di samping sang istri. Wanita itu menatap mata suaminya dengan penuh harap. Apa yang kamu katakan, Fadila? Saya tidak akan menikahi perempuan lain selain dirimu. Ya, dua orang yang berstatus suami istri adalah Gus Afik dan juga Ning Fadila. Aku mohon sama kamu. Hidup aku sudah tidak bisa bertahan lama, Mas. Sudah banyak penyakit yang merebut hidupku. Jadi, aku mohon menikahlah lagi sebelum aku tiada. Aku mau melihat siapa yang menjadi istri keduamu, ujar Ning Fadila yang membuat mulut Gus Afik terasa keluh dan kaku. Tapi, kamu tahu kan? Saya tidak pernah bertemu dengan wanita di luar sana kecuali keluarga. Kamu tenang saja. Aku sudah memiliki calon yang tepat untukmu. Siapa? Gus Afik kembali duduk dan terus memperhatikan Ning Fadila yang sedang tersenyum ke arahnya. Kahla, Dek. Gus Afik tampak termenung setelah mendengar jawaban Ning Fadila tentang siapa yang menjadi istri keduanya nanti. Ternyata Kahla, seorang gadis yang lugu dan baik hati harus menjadi istri keduanya karena permintaan dari istri tercintanya. Gus Afik memang mengenal Kahla dan tak jarang mereka bertemu jika ada acara di pesantren ini. Kak Kahla, tanya Gus Afik ragu dan dibalas anggukan oleh Ning Fadila. Kamu pasti mengenal Ahla kan? Jadi, aku mohon sama kamu. Menikahlah dengan Ahla. Dia gadis yang baik, ujar Ning Fadila menatap penuh harap kepada Gus Afik. Tapi, umurnya masih sangat muda. Dia masih mempunyai banyak impian, ujar Gus Afik. Umurnya memang masih muda. Tetapi, ilmu dan juga etikanya sudah melebihi umurnya, Mas. Jadi tolong, menikahlah dengannya. Gus Afik tampak menghela nafasnya. Ia menunduk lalu kembali menatap Ning Fadila. Mas usahain, ujarnya sambil tersenyum tipis. Ning Fadila yang mendengarnya pun senang dan memeluk Gus Afik dengan erat. Tentu saja Gus Afik membalasnya tak kalah eratnya. Setelah berbincang dengan Ning Fadila, kini Gus Afik berjalan tak tentu arah sambil melamun memikirkan permintaan sang istri. Tanpa ia sadari, ia memasuki kawasan dapur pesantren. Gus Afik berhenti melangkah ketika melihat wanita yang paling ia cintai bersama seorang gadis. Gadis itu tampak senang ketika berbicara dengan orang di depannya. Lebih tepatnya di depan Umi Janah. Gus Afik menatap gadis itu yang ternyata adalah Kahla yang sedang berbicara bersama Umi Janah. Ia menatap Kahla dengan tatapan penuh arti dan tatapan bersalah. Ia harus mengorbankan seorang gadis lugu dan baik hati menjadi istri keduanya. Ia tak yakin jika ia bisa adil nanti. Maafkan saya. Setelah mengucapkan kalimat singkat itu, Gus Afik segera pergi dari sana. Acara doa bersama telah dimulai. Tampak, banyak sekali tamu yang berdatangan. Dan banyak juga para santri yang mengikuti acaranya. Dan kini Kahla sedang sibuk di dapur bersama bubunya untuk menyiapkan makanan hidangan. "Bubu, kapan Baba dan Abang pulang?" tanya Kahla sambil sesekali memakan buah semangka yang berada di depannya. "Mungkin besok pagi mereka sudah di rumah," jawab Bubu dan masih sibuk menata hidangan di depannya. Ayah Kahla adalah seorang jenderal dan yang pasti bekerja di berbagai daerah dan jarang pulang. Sedangkan kakak laki-lakinya juga seorang teni dan pasti tidak jauh berbeda dengan sang ayah. "Hei, kenapa kamu habiskan semangkanya?" "Dasar." Tentu saja Bubu kaget ketika semangka di depan Kahla sudah tak tersisa. "Padahal itu untuk para tamu." "Hehe, maaf. Soalnya enak, besok beliin ya," ujarnya sambil cengengesan. "Iya, besok Bubu belikan yang banyak," balas Bubunya dengan lembut. "Udah sana, acaranya mau mulai," ujar Bubu dan diangguki oleh Kahla. Kahla segera menuju halaman pesantren, tempat acaranya diadakan. Banyak sekali tamu yang berdatangan. Kahla berjalan cepat menuju Ning Fadila yang sedang duduk di kursi roda dan didampingi oleh Gus Afik. "Assalamualaikum,
Ning Dila, ucapnya riang dan menghampiri Ning Fadila. Assalamualaikum Gus, ujarnya dengan sungkan karena melupakan keberadaan Gus Afik di samping Ning Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Ning Fadila dan juga Gus Afik dengan serentak. Sini dek, duduk samping Mbak, ujar Ning Fadila sambil menepuk kursi di sampingnya. Kahla pun dengan senang duduk di samping Ning Fadila. Setelah itu acaranya dimulai. Dimulai dengan pembukaan, sambutan, membaca ayat Al-Quran, membaca solawat, makan-makan, dan ditutup dengan doa bersama. Selesai acara, kini keluarga Gus Afik sedang berkumpul di ruang keluarga. Banyak mereka yang bingung karena tak biasanya Gus Afik meminta mereka untuk berkumpul. Ada apa Gus? Kenapa kamu meminta kami berkumpul? Tanya Abah Ali. Begini Abah, Fadila memintaku untuk menikah lagi, jawab Gus Afik sambil menatap satu persatu keluarganya. Dapat dilihat, mereka semua tampak terkejut mendengarnya. Benar begitu Ning? Tanya Umi memastikan. Ning Fadila mengangguk sambil terus tersenyum. Iya Umi, Dila sudah menemukan calon untuk Mas Afik, ujarnya dengan semangat. Siapa? Tanya adik dari Gus Afik, Ning Zahra. Deahla. Jawaban Ning Fadila tentu sama membuat mereka terkejut untuk kedua kalinya. Bah serius, bukankah Deahla masih terbilang muda? Bahkan umurnya lebih muda dari Kumbak, ujar Ning Zahra tidak percaya. Aku serius Ning. Baiklah, jika kamu ikhlas dan ridho, maka, Abah izinkan. Dan untuk kamu Gus, tolong nanti, kamu adil terhadap kedua istrimu, ujar Abah dan diangguki oleh mereka. Insya Allah Abah, saya akan adil. Semoga saja. Baik, besok kita akan ke rumahnya. Dan tepatnya, ayah dan juga kakak Kahla besok akan pulang, ujar Umi yang memang mengetahui berita ini dari Rani, ibunya Kahla. Mereka mengangguk setuju. Ya Allah, semoga saya bisa adil terhadap mereka. Tapi, saya tidak yakin ya Allah. Bantu hambamu ini ya Allah. Seperti yang dibilang Bubu kemarin. Kini Baba dan juga Abang Kahla telah sampai di rumah pukul 5 pagi. Dan tentu saja Kahla sudah bangun dan senang ketika mendengar teriakan bubunya dan berkata jika Baba dan juga abangnya telah sampai rumah. Baba, teriaknya berlari kecil menuruni anak tangga. Hei, Tuan Putri jangan berlari nanti jatuh, peringat Baba ketika melihat putrinya berlari sambil menuruni tangga. Kahla tidak menghiraukan peringatan babanya dan terus berlari hingga menubruk tubuh tegap nan kekar babanya. Baba, Kahla kangen, ujarnya sambil mendongkak melihat wajah tampan nan gagah babanya. Baba juga kangen Tuan Putri. Kamu umur berapa sih? Kok masih imut gini, ujar Baba terkekeh pelan. Adek nggak kangen abang. Suara serak-serak basah itu mengalun indah di gendang telinga Kahla. Kahla melihat ke samping dan terlihatlah abangnya yang berdiri dengan tegap sambil merentangkan tangannya siap menyambut pelukan hangat dari adik tercintanya. Kahla melepaskan pelukannya dan beralih memeluk abangnya dengan erat. Sudah acara kangen-kangenannya. Baba sama abang udah subuhan, ujar Bubu sambil melepaskan topi yang dikenakan suaminya. Alhamdulillah, sudah, jawab Baba dan diangguki oleh Bubu. Ya sudah kalau begitu, kalian istirahat dulu. Dan kamu dek, udah ditungguin di pesantren loh. Kahla yang mendengar itu langsung saja panik. Ia langsung melepaskan rangkulan abangnya dan berlari menuju pintu utama tanpa mengucapkan apapun. Iya lupa, KAHLA berangkat dulu, Assalamualaikum, teriaknya ketika sudah berada di luar rumah. Sedangkan ketiga orang yang berada di dalam rumah menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Waalaikumsalam, jawab tiga orang itu bersama. Memangnya, adek ngapain Bu ke pesantren? Tanya Abang Kahla, Chandra. Alhamdulillah, Deahla dapat kepercayaan untuk mengajar di pesantren, jawab Bubu yang dapat mengembangkan senyum dua orang di depannya. Ya udah, sana kalian istirahat dulu. Bubu mau masak buat sarapan. Baiklah. Setelah kata itu terucap,
banyak santri yang langsung berhampur keluar kelas dan menuju asrama masing-masing. Kini pukul 11:30, mereka akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duhur. Sedangkan Kahla, ia berjalan santai menuju ruangan yang memang dikhususkan untuk para ustazah di sana. "Assalamualaikum," ucapnya ketika memasuki ruangan. "Waalaikumsalam, baru selesai ngajar dek?" tanya salah satu ustazah yang berada di ruangan itu. "Iya mbak nggak ngajar," jawabnya seraya duduk di tempat duduknya. "Alhamdulillah, sudah selesai tadi. Ayo dek, kita siap-siap untuk sholat zuhur di masjid," ajak ustazah tadi, Ustazah Bila. "Ayo mbak." Mereka pun beriringan menuju masjid dan tak lupa membawa mukena masing-masing. Sebenarnya, di masjid juga ada mukena yang disediakan. Tetapi, mereka lebih nyaman menggunakan mukenanya sendiri. Sesampainya di masjid, mereka langsung menuju tempat wudhu, khusus wanita dan mengambil wudhu. Setelah itu, mereka melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Kini, semua jamaah telah bubar. Begitu pula Kahla dan juga Ustazah Bila. Tetapi, kini Kahla hanya berjalan sendiri karena Ustazah Bila ada urusan mendadak. Apalagi kalau bukan, buang hajat. Ketika berjalan dengan santai, mata Kahla melihat Umi Janah yang berjalan sendiri menuju dalam. Kahla pun berlari kecil menghampiri Umi Janah. "Assalamualaikum, Umi," ucapnya dan mencium punggung tangan Umi Janah. "Waalaikumsalam, Kahla. Sendirian dok?" tanya Umi Janah karena melihat Kahla sepertinya sendiri. "Nggih Umi, tadi sama Mbak Bila. Tapi Mbak Bila kebelet katanya. Jadi, Mbak Bila nyuruh Kahla duluan aja." "Umi kok sendiri?" ujar Kahla dan berjalan beriringan dengan Umi Janah. "Iya, Ning Zahra lagi haid dan Ning Fadila belum begitu sehat. Kahla boleh lihat Ning Dila, Umi?" "Boleh dong, ayo bareng Umi." Akhirnya mereka berjalan bersama menuju dalam yang sudah bisa dilihat oleh mata karena tidak jauh dari masjid. Sesampainya di dalam, Kahla disuruh langsung menuju kamar Ning Fadila oleh Umi Janah. "Assalamualaikum, Ning Dila, main yuk." Kebiasaan Kahla ketika memberi salam dan diberi kata-kata seperti mengajak bermain. "Waalaikumsalam, main apa dek?" jawab Ning Fadila yang sudah hafal dengan Kahla. Kahla tersenyum manis dan memasuki kamar Ning Fadila. Ia duduk di samping Ning Fadila, tak lupa mukena yang masih bertengger apik di tangannya. "Ning Dila udah sehat?" tanyanya basa-basi. Ning Fadila yang mendengarnya pun tersenyum dan mengelus puncut kepala Kahla dengan lembut. "Alhamdulillah, udah mendingan. Kamu ada keperluan apa kesini?" "Nggak ada. Kahla mau jenguk Ning Dila aja. Kalau Ning Dila butuh sesuatu bisa bilang Kahla saja." Ning Fadila tersenyum kembali dengan tulus. Ia jadi semakin yakin jika Kahla adalah calon istri kedua suaminya yang tepat. "Ya udah, kalau begitu, tolong buatkan Mbak teh hangat ya." Kahla langsung mengangguk dan meletakkan mukenanya di atas ranjang samping Ning Fadila. Setelah itu, ia bergegas menuju dapur dalam guna membuat teh hangat. Sedangkan Ning Fadila hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sesampainya di dapur dalam, tidak ada satu orang pun di sana. Ia langsung bergegas membuat teh hangat untuk Ning Fadila. Dan ketika ingin menuangkan air panas ke gelas, tiba-tiba ada suara yang mengagetkan Kahla yang membuat tangannya terkena air panas tetapi tidak banyak. "Kamu ngapain?" "Astagfirullah, Ash." Kahla menaruh panci yang terisi air panas itu dan melihat siapa yang mengagetkannya. Ternyata Gus Afik. Kahla mengambil sapu tangan yang selalu ia bawa kemana-mana dan mengusap pelan tangan yang sedikit melepuh. Maaf, kaget ya?" tanya Gus Afik datar tetapi ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Nggak apa-apa Gus. Kalau begitu Kahla pamit dulu. Mau ngasih teh hangat ke Ning Dila." "Assalamualaikum," ucapnya dan berlalu dari sana meninggalkan Gus Afik. "Waalaikumsalam," balasnya dengan lirih. Gus Afik memandang punggung Kahla dengan pandangan sulit diartikan. Lalu,
Ia melihat ke arah meja dan terdapat seperti sapu tangan. Gus Afik mengambilnya dan membolak-balikan sapu tangan tersebut. Ternyata milik Kahla, dan terdapat nama Kahla yang terukir di sapu tangan itu. Gus Afik menyimpan sapu tangannya di saku kemeja yang ia pakai. Malam kini telah tiba. Banyak bintang yang bertebar dan cahaya bulan yang menambah keindahan untuk malam ini. Dan malam ini, terdapat dua keluarga yang sedang membicarakan sesuatu di rumah milik Naren, Baba Kahla. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa Abah sekeluarga repot-repot datang ke sini? Tanya Naren membuka suara. Begini, kami sekeluarga datang ke sini guna mengkitbah Kahla putri Bapak untuk menjadi istri putra kami, Afik. Tentu saja keluarga Kahla yang mendengar itu kaget bukan main. Bahkan Kahla pun kini sudah hampir meneteskan air mata. Bukan apa, ia tak menyangka jika harus menjadi istri kedua Gus dan yang lebih parahnya, istri pertama Gus Afik begitu akrab dengannya. Ia semakin tidak enak. Apa yang Abah maksud, bukankah Gus Afik sudah mempunyai istri? Tanya Chandra tidak percaya. Memang benar, tetapi istri pertamanya lah yang menyuruh Afik untuk menikah dengan Kahla, ujar Umi Janah. Bagaimana? Insya Allah Afik nanti akan adil, ujar Abah menatap satu persatu keluarga Kahla. Saya tergantung putri saya saja Bah, ujar Naren menatap putrinya yang sedari tadi diam. Bagaimana nak Kahla? Tanya Umi Janah. Bismillah Abah, saya mau, ujarnya yang membuat mereka lega sekaligus merasa bersalah. Bukan sembarangan Kahla menerimanya. Karena Ning Fadila ikut hadir dan selalu menatap Kahla dengan tatapan berharap dan memohon jadilah Kahla tidak tega untuk menolaknya. Dan untuk Ning Zahra, ia sudah kembali ke Yaman guna melanjutkan S2-nya di sana. Alhamdulillah, baiklah. Besok kita akan diadakan akadnya. Bukankah itu terlalu cepat Abah? Tanya Rani yang belum siap. Lebih cepat, lebih baik. Dan benar terjadi. Kini Kahla sudah berdandan layaknya pengantin dan didampingi oleh bubunya. Kahla tampak terlihat cantik dan anggun ketika memakai gaun pengantin berwarna putih itu. Tetapi, sesekali Kahla meneteskan air matanya kala mengingat jika ini bukan mimpi. Ia berharap jika ini mimpi. Bahkan sebelum tidur, ia berharap jika malam itu adalah mimpinya. Tapi ternyata, ini adalah nyata dan bukan mimpi. Sudah, jangan menangis. Nanti cantiknya hilang loh, ujar Rani menenangkan Kahla. Kahla menatap Rani dan tersenyum tipis. Lalu mengusap pelan pipinya yang basah karena air mata. Masya Allah kamu cantik banget loh, Umi jadi pangling. Tiba-tiba dari arah belakang ada suara yang begitu familiar. Dan ternyata itu adalah Umi Janah. Kamu sudah siap Ndok? Acaranya akan dimulai sebentar lagi, ujar Umi Janah mengelus lembut pipi Kahla. Insya Allah siap Umi, jawabnya. Saat ini pukul 10 pagi, dan semua persiapan telah siap tinggal menunggu akadnya. Ayo dek, kita ke depan, ajak Rani dan membantu Kahla untuk berdiri. Tidak Bubu, kita di sini saja. Nanti kita ke sana kalau udah sah saja, tolak Kahla dan Rani mengerti. Sedangkan di luar sana, jantung Gus Afik seperti bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Padahal ia sudah pernah melakukan akad seperti ini, tetapi situasi yang saat ini berbeda dari yang dulu. Dulu, ia menikah dengan Ning Fadila karena cinta dan kini, ia menikah dengan Kahla karena permintaan dari Ning Fadila. Sudah siap Gus? Tanya Naren yang memang menjadi wali Kahla. Insya Allah. Saya siap, jawab Gus Afik mantap. Tangan Gus Afik dan juga tangan Naren saling bersalaman satu sama lain. Naren menarik nafas terlebih dahulu sebelum mengucapkan kata-kata sakral itu. Sebelum itu, Naren menatap ke arah Ning Fadila yang duduk tak jauh dari Gus Afik. Kamu ikhlas jika suami kamu menikah lagi? Tanya Naren memastikan. Ning Fadila mengangguk dan tersenyum. Saya ikhlas dan ridho, jika suami saya menikah lagi, jawabnya dengan tulus. Baiklah, bismillah.
ANKAHTUKAWAZAWWAJTUKAMAKHTUBATAKA binti KAHLA Safa Gaitsa alal mahri MAJMUEAT min, adawat ALSALAAHALLAN. Kia BILTUNI KAHAHAWATAZWIJAHA alal MAHRILMADZKURHALLAN. Setelah mengatakan itu, kedua tangan Naren dan juga Gus Afik dihentakkan. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Ning Fadila tersenyum senang ketika mendengar kata sah. Itu artinya, sekarang Kahla telah menjadi istri sah Gus Afik. Sedangkan di dalam kamar, Kahla kembali menangis ketika mendengar kata-kata telah usai dilantunkan. Tadi, ketika mengucapkan akad, mereka menggunakan mikrofon jadi terdengar hingga kamar. Ayo dek, kita keluar, ajak Rani dan diangguki oleh Kahla. Kahla keluar dari kamar dibantu oleh Umi Janah dan juga sang ibu. Mereka berjalan dengan pelan ke arah Gus Afik yang sudah menunggu Kahla. Sesampainya di samping Gus Afik, Kahla duduk di samping Gus Afik dan Gus Afik menghadap ke arah Kahla. Lalu, Kahla mencium tangan Gus Afik, sedangkan Gus Afik mencium puncuk kepala Kahla. Gus Afik menatap lamat wajah Kahla yang ada di depannya. Ia akui jika Kahla sangatlah cantik dari segi manapun. Tetapi, ia belum mempunyai perasaan apapun terhadap Kahla. Gus Afik mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Kahla. Maafkan saya Kahla, saya tidak yakin jika saya akan adil. Tapi, saya akan usahakan untuk adil. Sekali lagi, maafkan saya. Kahla kembali lagi meneteskan air matanya. Ia juga tidak yakin jika Gus Afik akan adil terhadapnya. Tapi apa boleh buat, ini sudah terjadi. Kahla menatap Gus Afik dan tersenyum manis. Tidak apa-apa Gus, Kahla mengerti, ucapnya juga seperti berbisik. Kali ini Gus Afiklah yang meneteskan air matanya. Ia sungguh merasa bersalah kali ini. Lihatlah senyum manis gadis yang telah sah menjadi istrinya. Gadis itu bahkan tersenyum ketika hatinya hancur karena harus menikah dan harus menjadi yang kedua. Maafkan saya. Gus Afik dengan ragu memeluk tubuh mungil Kahla dan Kahla hanya diam tidak membalas. Hatinya sudah terlanjur sakit kali ini. Sedangkan Ning Fadila menangis bahagia. Tidak ada rasa cemburu di hatinya, dan justru ada rasa senang dan bahagia ketika melihat Gus Afik dan Kahla berpelukan. Sungguh wanita dengan hati yang baik. Dek Ahla, Mbak seneng deh. Dek Ahla sudah jadi istri Mas Afik sekarang, ujar Ning Fadila yang duduk di samping Kahla. Sekarang adalah acara resepsi. Dan seperti pada umumnya, pasangan suami istri akan duduk di singgah sana seperti ratu dan raja. Tetapi, kini ada satu wanita dan satu gadis yang duduk di sana. Ning Dila bahagia? Tanya Kahla menatap Ning Fadila dan tersenyum tulus. Jangan panggil Ning. Panggil Mbak saja, ralat Ning Fadila dengan ekspresi seperti marah. Kahla hanya terkekeh pelan dan mengangguk setuju. Mbak Dila bahagia? Tanya kembali Kahla. Ning Fadila tampak mengangguk senang. Banget, Mbak bahagia banget, jawabnya dengan senang. Kalau Mbak Dila bahagia, Kahla juga bahagia banget lihat Mbak bahagia, balas Kahla dengan senyuman andalannya. Sedangkan Gus Afik yang sedari menyimak justru semakin merasa bersalah. Ia tahu arti dari perkataan Kahla, kalau Mbak bahagia, Kahla juga bahagia. Kata-kata itu seperti ada rasa sesak yang telah ditahan oleh Kahla. Selamat bro Gus, udah nikah 2 kali aja, ujar seseorang yang datang ke arah mereka. Itu adalah teman Gus Afik dari majelis-majelis yang selalu Gus Afik datangi. Terima kasih, ucap Gus Afik. Teman Gus Afik tampak menatap Kahla yang sedari tadi menunduk. Selamat ya Ning Kahla, ucapnya sambil tersenyum dan dibalas anggukan oleh Kahla. Setelah itu, teman Gus Afik berlalu dari sana dan berganti dengan teman Gus Afik yang lain. Dan untuk teman-temannya Kahla, mereka tidak ada yang tahu jika Kahla menikah. Kahla memang sengaja tidak memberi tahu mereka. Ayo mas, dek,
Kita masuk ke dalam. Kalian harus istirahat, pasti capek, ujar Ning Fadila ketika acaranya sudah hampir selesai. Sebentar Ning Mbak. Kahla mau nunggu abangnya Kahla dulu. Boleh kan? Tanyanya ragu. Tentu boleh. Dan mereka pun menunggu Chandra. Tak lama kemudian, Chandra datang dan berjalan dengan gagah menuju adik tercintanya. Ketika Kahla melihat Chandra yang berjalan ke arahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Chandra yang melihatnya pun tidak tega. Langsung saja ia memeluk dengan erat tubuh adiknya itu. Seketika tangis Kahla terdengar, dan Chandra yang mendengarnya juga meneteskan air matanya. Hei, tuan putrinya Abang Chandra kok nangis? Jangan nangis dong, nanti cantiknya hilang loh. Nanti kamu jadi seperti gembel. Memangnya kamu mau? Tanya Chandra dengan suara serak. Kahla yang mendengarnya pun menggeleng dan itu mengundang kekahan Chandra. Makanya jangan nangis, ujarnya dan mengecup cukup lama puncut kepala Kahla. Setelah itu, Chandra beralih menuju Gus Afik. Ia menatap Gus Afik dengan datar, dan Gus Afik juga sebaliknya. Jaga adik gue baik-baik. Walaupun lo lebih tua dari gue, tapi kalau lo bikin adik gue nangis, abis lo, ucap Chandra dengan tegas, sedangkan Gus Afik hanya mengangguk dengan kaku. Ia tak yakin tidak membuat Kahla menangis. Itu pasti terjadi entah kapan itu. Setelah itu, Chandra memberi senyuman tipis kepada Ning Fadila dan diangguki oleh Ning Fadila. Chandra berlalu dari sana, dan Kahla hanya menatap kepergian abangnya dengan sendu. Sudah kan, ayo istirahat, ujar Ning Fadila dan diangguki oleh Kahla. Ning Fadila lalu membantu Kahla untuk berdiri dan menuntun Kahla menuju dalam untuk beristirahat. Bersambung.